Wedangan di utara. 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 Enaknya sambil cerita. Pripun Mas? Iki kok sajake kok do kesel-kesel iki. Ada apa toh? Kopi dulu, ngeteh-ngeteh dulu loh. Sebelumnya minal aidin wal faidin, mohon maaf. Oh iya benar. Benar. Mbak Yohan, Mas Dodi. Nggih, sami-sami nggih. Kosong-kosong ya, Mas? Kosong-kosong ya, Nggih, Mas? kosong-kosong. Utange yo dilangke yo Mbak Yo Yohan. nek ngono aku ora madang no Mas. Aku ki ngene iki wis kangelan malah ora tau bayar. Keluargaku lho Mas, keluargaku lho. Loh, tapi kan usaha Lehan tetap jalan. Orang sekarang kita modelnya kan delivery nih. Aku tadi Iya. jahit delivery. Kan omsetnya tetap biasa aja kan, nggak ada penurunan. Bener. Iya, Pak. Malah ora sah kowe to. Bahan baku itu ya tetap susah Mas. Itu naik turunnya tuh signifikan. Ngeri. Lek Yohan itu dapat pisang masih bagus kayak gini tuh di pasar aja tuh pesan atau gimana? Enak banget ini pisang godok. Oh itu kebetulan Yu Painah yang jualan dari kebunnya. Wah, aku nggak Langsung. komanan. Itu gedang godok, Mas David. Godok kepok kuning. Oh, aku Gile, nggak dapet tapi. tuh. Oh lho, niki enten mendoan. Apa deh? Mas Dodi. Pundi. Kok mendoan kok kayak ini ya, roti cane itu kayaknya. Oh iya. Aduh. Mendoan mana Dari yang kayak India. gitu? Oh, mendoan India. Ya. Gimana ini Mas? Oh, biasanya tuh kalau Nah, isi nom-nom bagus-bagus itu hal yang diobrolkan nih. Apa Oh, kira-kira ya, sih? Ngehits itu. kalau yang diobrolkan sih nggak ini ya, nggak habis lah. Ya sekarang sih yang agak miris dan sedihnya dan itu tuh kita biasanya pulang kerja kan nongkrong di angkringannya Lek Yohan toh, Mas David. Yo, bener. Sekarang kita nggak bisa. Tapi Ngitang dulu untung, toh. iya untungnya sih ada cara yang lebih praktis yaitu sekarang bisa delivery service. Udah gitu sekarang kita bisa nongkrong bareng virtual kayak gini ya kan. Berarti ini salah satu sebuah solusi nih ya kan. Betul. Aku ora Cuma Saya tuh sempat bayangke. bingung itu. Hmm. Delivery itu saya sempat bingung loh. Diminta pelanggan itu delivery. Hmm. Nah, nggak pernah tahu loh saya itu delivery. Taunya nganter ngono wae. Ngeterke. Hmm. Oh alah. Loh, berarti nek wis ono modele apa delivery apa take away apa nganterke itu semakin cepat tutup juga Mas. Berarti kan semakin banyak yang beli gitu ya atau sama aja tutupnya? Enggak, ya lebih enteng aja Mas. Jadi kita tuh lebih cetok. Jadi yang butuh tuh siapa, bahannya gimana itu udah spare-nya itu udah pas. Tapi kalau ngitung-ngitung kan ya pas-pasan Mas. Oh ya nggak banyak yang ini ada takut pilih masak sendiri. Bener ya banyak inilah ketakutan lah ya. Nah cuma kalau ini nyambung soal yang tadi Mas David bilang pisangnya itu kok masih dapat, padahal katanya sekarang agak susah, nggak tahu ya mungkin agak susah atau agak mahal mungkin untuk dapat pisang itu. Dan memang apa Pak Leyohan masih aktif ke pasar apa gimana sih? Nah, kalau masalah bahan baku untuk memasak dan percateringan, ayo tempat medangan saya itu lebih ini punya teman banyak itu yang sering medang di sini ada Mas, teman saya. Maksudnya jualan gimana? sayur dia Mas. Iya, maksudnya piye? Oh. Ini Mas. Oke apik banget. Sayurnya itu delivery Mas. Ada teman saya, tak panggilin ya teman saya. Mumpung dia tuh lagi daerah sini. Ojo sistem deliverynya Mas Lek Yohan ini mengadopsi dari sayur ini jangan-jangan diajari ya? Ya, salah satunya itu. Kemarin ini gurunya itu delivery dari pasar apa saka petanine apa piye, Mas? Nah itu saya kurang cetok, Mas. Yang jelas saya lebih seger dan lebih murah, Mas. Boleh. Saya telepon dulu ya. Yohan iki. Wah, ijo sing metangnya oke. Saya telepon dulu.
Boleh. 08. Wis. Yo, Ndra. Anu main ke wedangan dulu, Ndra. Ini ada teman-teman mau. Ya, tak tunggu ya. Yuk. Sabar. Diangkatnya Oh, cepet tenan TV. teleponnya. Berarti kan Lagi ini nganterin penting. sayur. Enggak, itu ini Lagi apa? nganterin sayur orang. Handphonenya nemplek di kuping jadi cepet tak Iya. Oh, langsung ya. langsung. Akhirnya Kong ini penting pakai nih. remote TV saja nih. Soai. Nah, ini. Ya, Assalamualaikum. Aduh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam Waalaikumsalam. kenal. Halo. Mas, monggo, minal silakan. aidin wal faidin. Halo, Lek Yohan. Ya. Halo. Salah aja. Halo. Minal aidin wal faizin nggih. Kabeh sedulur Nggih. wis Sami. kosong nggih. Kosong. Salam. Piye Lek Yohan, piye Lek Yohan? Mau ngunjuk apa, Mas? Wah, teh hangat mau seperti biasanya. Oh, nggih. Ini ya, Mas ya. Oke. Oh, Maaf. Jadi Mas, ya, Wah. Ajaib. ini teh panas paling abdol sak Jogja. Wedan. Nah, ini loh Mas Indra. Teman-teman iya. saya ini. Gimana Ada Mas? Mas Gimana? David, ada Mas Dodi Mas ini David. mau tanya. Kan saya kan pakai sistem delivery sekarang. Nah, kan saya belajar dari situ. Terus tanya ini Ya. dapat sayur tuh, ya saya ngomong aja punya temen situ. Nah, Oh iya. Mas Hendra bisa cerita gimana sih usaha sayurnya itu bisa nganterin sama bisa ngajarin saya akhirnya itu, Mas. Oh, ya enggak ngajari namanya Mas, ini cuman pulung aja kok gitu. Sebelumnya Mas David sama Mas Dodi di PHK betul? Di PHK enggak itu? Alhamdulillah tidak. Belum. Ya, Oh, bener. belum. Di tempatnya Belum atau enggak? Belum. Belum Di atau tempatnya enggak? belum. Amit. Tapi Ya gini Mas, sebenarnya sebelum membuka Balai Sayur Jogja itu kebetulan saya juga punya usaha namanya gorengan gitu deh gitu, franchise makanan. Lalu karena pusatnya di suatu kota begitu, lalu kena PSBB jadinya ngedrop gitu. Nah, usut punya usut, saya kok kayaknya nggak bisa merumahkan teman-teman yang bantu saya di outlet begitu. Lalu kok bejo-bejan gitu Mas, bejo-bejan begitu. Kok ya ada sedulur dari petani di Merapi sana, kok ya minta bantuan masarin sayurnya. Jadi di satu sisi punya SDM, di sisi lain punya produknya dan punya distributornya begitu. Lalu ya sudahlah, ngopen ndak serawung bareng, kemudian ngobrolin banyak hal, lalu akhirnya tercetuslah kok kayaknya orang takut ke pasar, terus harganya juga nggak bisa stabil, lalu orang insecure, butuh sekuritas, butuh keamanan dan kenyamanan, akhirnya delivery order begitu. Jadi sebenarnya nggak sengaja ketemu rumusnya itu Mas, gitu. Gitu Mas David sama Mas Dodi. Jadi Loh, berarti karena misinya, corona gitu ya? Iya, karena corona ini Mas. Karena tiba-tiba semua usaha mendelep atau cukup macet ini semua, apalagi usaha makanan. Lalu akhirnya banding setir ke sayur begitu. Kurang lebih kayak gitu sih Mas, karena takutnya kan banyak orang yang katakanlah putus asa gitu, lalu tiba-tiba kok dikenalkan sama tukang petani yang bois asik-asik dari Gunung Merapi itu. Sayurnya dari sana Mas. Oh, Dari sana Merapi. itu. Berarti Lah Mas David, Mas Dodi pernah makan bangkol nggak? apa Mas? Bangkol lagi opo Mas, Pernah makan? bahasa sing luwih populer. Bangkol itu kembangkol. iya. Betul. Ini Lek Yohan tak suruh buat kembangkol goreng, nggak mau ya, varian baru. Kan orang butuh sayur toh untuk imun. Nah, inovasi Le. Oh, keset Itu nek, masih Lek Yohan keset. spekulatif. Lek Yohan ini mau tempe sama tahu goreng aja. Apa ayu bos? Nela apa ayu ndak gawe saya toh.
Iya, kalau Tapi belum saya- dicoba lah, Yok. Tapi Mas Hendra, saya tuh penasaran loh, Catwing itu mau tanya lali terus itu Iya, gimana gimana, caranya proses sinaune itu kok bisa akhirnya jualan sayur. Padahal sayur kan udah bosok toh Mas Jani. Iya. Nah, aku mikirnya angel loh Mas. Kayak gue piye? Ya, intinya sebenarnya coba melihat keadaan bahwa kecemasan publik itu cukup tinggi untuk ke pasar. Lalu di situ melihat ada peluang, kalau di pasar nggak ada, otomatis kan barang yang ada di pasar kan tetap dibutuhkan toh, Yohan. Ya. Nah, gara-gara itu tak proses. Sederhananya kami mulai dari relasi masing-masing teman-teman tim yang ada di sini. Mulai dari Pak D-nya, pamannya, tulangnya, nantulangnya, namburunya, semua pokoknya. Mau dia Batak, Jawa, semua di teror pakai Jabri WA begitu, bahwa kami punya sayur. Misinya awalnya adalah nolongin petani karena makelar di sana atau tengkulaknya itu ke lockdown, jadi sayur-sayurnya tertahan gitu, Mas. Gitu. Lalu soal manajemen produknya sinau di tempat, Mas. Kami akhirnya awal-awalnya rugi tuh, Mas. Gitu. Nggak ngerti cara menyimpan kubis dengan bagus kok. Nggak ngerti cara nyimpan kangkung supaya bisa tahan 2 hari kok. Gitu. Oke, loh, berarti ini sistemnya gimana, Mas? Apakah Mas itu langsung beli banyak, terus gimana caranya itu bisa habis dibeli orang, atau sesuai pesanan atau gimana? Kami ini, Mas, buat rencana, kalau bahasa orang kota tuh bisnis plan gitu. Minggu pertama, minggu kedua itu trial and error, jadi kami pengen lihat segmen pasarnya di kami dulu. Ternyata kok paling dominan banyak cabai dan kentang ya, sehingga pemesanan di 2 minggu berikutnya kami banyakin kentang, wortel. By habitus saja, kebiasaan pembelian itu segmen pasarnya tuh lebih banyak kemana. Nah dari situ, Mas, kami mesen, kemudian pemesanannya itu kalau bisa 2 hari habis, sehingga kesegaran sayur kami itu terjamin. Makanya hashtag Balai Sayur Jogja itu segar setiap saat, 100% dari petani. Namanya Balai Sayur Jogja toh. Baru paham kan? Iya, Mas. Saya dari kemarin tuh cuma ngerti nih tanggung sayur Mas Hendra. Balai Yohan nih. Jogja. Balai Sayur Jogja. Coba cari, Mas. Ada nggak? Balai pakai BALE atau balai? BALE, Mas. Balai. Balai, Mas. Balai Sayur Yogya ya. Balai Sayur kali ya. Jogja. Oke, berarti ini ya salah satu kuncinya tuh bisnis plan ya. Iya, bisnis plan, Mas, sama sebenarnya niatnya bantu banyak orang gitu. Tidak merumahkan teman-teman yang bantu kerja, sekaligus bantu petani. Sebenarnya niatnya itu sekaligus bantu keluarga gitu. Lah gimana? Kita pasti piye, Mas? Mas Hendra, ini aku mau tanya, ini menarik nih. Aku pikir bisnis sayur itu seperti yang Mas Hendra sampaikan, beresiko toh, karena 2 hari udah nggak bagus, layu, busuk gitu ya. Nah, kan yang modern juga banyak platform jualan tuh ya, yang hijau-hijau itulah beberapa nama. Iya. Itu. Nah, saya tuh udah pernah coba itu masing-masing tuh, Mas. Dapat sekali mesen, dapat ada barangnya bagus, harganya luar biasa mahal sekali. Gitu. Aku yakin itu mungkin tengkulaknya nggak ikutan, tapi ambil untungnya banyak sekali. Yang kedua, aku pesen alpukat, Mas. Sekilo itu ada 3 atau dapat 3 buah. Yang bagus cuma 1. Harganya ya kayak harga pasar. Tapi ya kan nggak puas, no. Nah, ini aku tanyakan. Tadi kan tengkulaknya kena lockdown ya. Berarti kira-kira harga sayur yang Mas Hendra tawarkan sama yang biasanya beli di pasar atau di tukang sayur itu lebih murah berapa persen, Mas, biaya ininya? Kalau boleh tanya dapur loh ini. Boleh, Mas. Boleh dapurannya ya. Ya. Ya, persentasenya belum tahu, Mas. Cuman
kalau dikasih gambaran misalnya saya coba pakai yang 2 hari terakhir ya Mas. Gitu. Misalnya cabai rawit yang sudah saya setor ke Le Yohan itu gitu. Saya nyetornya harganya cuma 18 Mas, padahal di pasar 25. Oke, terus tomat besar di pasar 12-13 saya nyetoknya 9.000. Loh. Oke. Pantes aku batine kok rasane luwih akeh ya. Iya, pantes to. Nek golek lo Yohan ya apa sing ora ya ta? Le Sing Yohan penting bati bareng to. Le Yohan berarti harusnya hargamu diturunin Le Yohan, jangan gitulah. Yoi. Minyaknya Mas minyaknya repot Mas. Kan demo nang balai desa nek koyo ngene tak demo awakmu. Ojo Mas, anakku sih sekolah Mas, ojo Mas. Nah, Mas Hendra kan lebih murah tadi kayaknya dari 5.000 6.000-an ya lebih murah. Kalau kalkulasinya mungkin sekitar 30 Ya, sampai 40% lebih murah, Mas. 30 sampai 40%. Nah, tadi kan bisnisnya via WhatsApp Japri itu tuh. Iya. Itu ya udah cuan, Mas. Kayak gitu aja udah cuan ya, belum pakai apa ya, ibarat kata bikin website, bikin yang agak gede gitu ya, Mas ya. Iya. Belum sih, Mas, belum. Tapi jujur saja ya udah mulai kelihatan kok, Mas, cuan-cuannya itu sudah mulai kelihatan begitu. Karena namanya sudah harganya lebih murah, diantar sampai depan rumah, minim resiko, malah ketagihan dan malah dipromosin ke tetangga-tetangganya begitu. Dari mulut ke mulut. Jadi misinya sebenarnya biaya antar gratis, Mas. Gratis? Elok tenan. Gratis kayak Le Yohan itu gratis terus sepanjang abad itu. Aja. Kalau nggak gratis, pusing saya. Nah, iya. Mas Hendra, ini kan pripun, Mas? Tadi ya, awalnya itu cita-citanya bahasa asiknya itu mulia ya. Pengen nulung ya, pengen nulung petani, pengen nulung karyawannya Mas Hendra yang jualan gorengan sebelumnya itu gitu. Betul. Itu berarti memang yang nganter nih berarti karyawannya yang dulu itu, yang apa namanya? Oke. Betul, Mas. Jadi akhirnya kami bagi tim, Mas. Ada tim yang pengambil sayur, ada tim distribusi pesanan, ada tim taking order, ada tim sortir barang, lalu saya yang manajemen semua, Mas. Nah, ini ngomong ke sekarang tuh yang lagi populer kan new normal. Ya kan? Sebuah kenormalan yang baru. Apakah menurut Mas Hendra ini adalah mode bisnis yang baru? Mode bisnis yang terbarukan lah istilahnya yang cocok diterapkan di new normal. Karena kan kalau aku ngelihat berarti ini kan memutus jalurnya yang awalnya sayur itu ngelewatin Tengkulak, yang mungkin dibelinya nggak tahu ya lebih murah atau gimana, harganya jatuh, terus petaninya nggak dapat banyak atau gimana. Menurut Mas Hendra gimana tuh Mas Hendra? Ya kalau saya mungkin bisa, tapi saya pikir sudah banyak sih platform online yang sama kayak yang kami lakukan, cuman memang bedanya di after service gitu. Jadi misalnya kalau kami dikomplain tomat misalnya gitu, pesan 1 kilo tapi ternyata 2 on busuk, komitmen kami adalah kami ganti di orderan berikutnya kami ganti. Lalu kami punya rencana untuk menukar kantong kresek masing-masing pelanggan kami dengan sayur yang kami ada. Jadi misalnya sayur yang udah mau mulai habis masa berlakunya tuh kami bagikan gratis, tapi kasih kami kantong kresek yang ada di dapurmu begitu. Jadi lebih pada istilahnya mungkin laku apik nek bahasa Jawanya gitu. Jadi niat baik, ketemu orang baik, kebutuhan baik, lalu semuanya tercukupi dengan sendirinya gitu. Tapi gitu Mas. Sego kuwi tak bungkusi plastik, Bro. Nek godhongi bosok. Ben iso dijual. Le Yohan harusnya tuh coba nasi frozen Le Yohan. Kok nasi beku? Nggih, dikasih es niku. Kemekelen lho. Ayo, bisa aneh-aneh iki. Orang marai wareg, marai seger.
Apa sing dijelaske Mas Hendra iki nek koyo Oke. nek aku macane koran sing didodol galih kae. Elah. Iya. Iya. Mas Hendra ini bahasanya ki sosiopreneur, social entrepreneur. Tidak sekedar bicara keuntungan, tapi ada membangun sosialnya di situ. Tadi yang kayak diceritain masalah tukar plastik sama ganti 2 on tomat itu. Iya Ya, Mas ya. betul. Nah ini aku yang tertarik Betul, nih. Ini aku narik ke hulu sedikit. Lalu Oke. membuat petani memberikan sayurnya ke Mas. Jadi dalam artian memastikan pasokan barang terjaga. Terus gimana sih ceritanya ketemu sama petani-petani yang di lereng Merapi itu, Mas? Menarik itu kayaknya. Dulu itu sempat beberapa kali main ke tempat itu, Mas. Lalu salah satu teman yang kerja di gorengan itu dulu aktivis lingkungan di situ. Lalu kenal sama salah satu orang pemuda yang ditokohkan. Oke, jadi salah satu pemuda yang concern terhadap kelestarian Merapi di atas. Nah, kok waktu pandemi naik, usaha macet, lalu saya minta tolong dia hubungin masnya itu, kok di dalam masnya itu langsung curhat kalau rata-rata petani di sini untuk beli beras aja udah susah karena barangnya nggak boleh keluar, tengkulak juga udah nggak bisa apa-apa begitu. Lalu disitulah Mas pinpointnya di situ bayangkan saja Mas pada saat itu petaninya cuma gini aja, dia bawa tomat sekarung lalu dia cuma ngasih kayak aku seliter beras, udah gitu aja, kasih aku seliter beras, jadi nggak ada harganya malah. Wow. Barter. Barter. Jadi begitu dicek begitu, loh kok harganya jauh. Nah, lambat laun ketika sudah lockdown-nya sudah agak berkurang, saya minta ke masnya itu tadi untuk kalau bisa harga yang itu di atas tengkulak raketang 1.000. Gitu. Jadi untuk membantu petaninya juga biar nyemangati, sedangkan ke pelanggan kami otomatis pasti lebih murah 1.000 atau 2.000 dibanding pasar. Jadi petaninya lebih mahal 1.000, pelanggan itu lebih murah 1.000 dapatnya. Jadi kami main di range itu, Mas. Itu aja masih untung 30% ya. Maksudnya perbedaan harganya 30% ya, Mas. Betul, karena akhirnya kita main kuantitatif kan, Mas. Jadi semakin banyak yang misalnya contoh ada seorang ibu gitu awalnya beli sayur lalu komplain karena waktu itu cabai rawitnya jelek-jelek, lalu berhubung karena cabai rawitnya juga hari berikutnya murah, kami ganti total semua, lalu dia bagikan ke perumahannya, lalu ternyata begitu kami di order paling nggak ada 15-10-an pembeli sekali nganter. Nah, sekali nganter ping 15 orang inilah yang akhirnya memungkinkan akumulasi keuntungannya 30% sampai 40%. Gitu toh. Iya, jadi petani untung, pelanggan untung, kami untung. Jadi kalau istilahnya gini lah Mas, ekonomi berbasis sosialis gitu. Waduh, mantap. Tapi Mas, ikan ibaratnya nyenengke petani, nyenengke konsumen. Tengkulake ra seneng iki nek koyo ngene. Ya Mas. Maksudnya kalau market kan ada sempat menemui apa Mas, kendala apa? Kendalanya tuh harganya dimainin Mas. Gitu. Kayak kemarin kami pesan cabai rawit misalnya menjelang Idul Fitri, misalnya katakanlah 14.000, lalu karena kami lihat di pasaran itu harganya naik, lalu kami pesannya banyak. Begitu kami pesan pagi ternyata diikuti harga malam. Nah, harganya itu langsung dinaikkan tengkulak pusat. Jadi langsung dinaikkan 9.000. Begitu kami dapat, besoknya harga di pasar induk turun 6.000. Jadi modal kami naik 9.000, harga jualnya turun 6.000. Gitu deh Mas. Aku kok tombok banget, Le. Tombok banget, Le. Gitu, tapi kan misinya nggak gitu, jadi disyukuri Mas. Apa iki? Nah itu apakah kan Mas? Berarti jalan berapa? Kira-kira berapa bulan ya? Ini kami baru jalan 2 bulan, hampir 3 bulan. Hampir 3 bulan ya. Nah itu dari sayur itu apakah sekarang apa gula apa
beras, endok. Siapa tahu kan saya juga bisa kulak yang lain gitu selain sayur. Wah, Lek Yohan ini paling pinter loh, Lek bribit iki. Wah, jan bagus cangkemnya, cangkem bagus lagi. Iya. Iya Mas, nggak sengaja ketemu Mas grosir-grosiran, nggak sengaja ketemu petani yang awalnya di Muntilan Jawa Tengah, akhirnya keling dengan petani di Pakem Yogyakarta, lalu di Klaten, lalu akhirnya dapat grosir-grosiran Mas, gitu. Contoh Mas nih baru hits banget ini gitu. Gula pasir di pasaran 18.000, lalu ada yang kontak saya, tak jual gula pasir ke kowe 13.000. Lalu saya jual ke pelanggannya 15.000. Itu aja udah selisih 3.000 kan, Mas? Boleh. Iya. Saya beli, Mas. 2 kilo aja. Oh, boleh, Mas. Berapa kuintal, Le? Berapa kuintal? 2 kilo aja. Boleh, toh? Oh ya, siap. Le, Yohan tahu kan SMS-nya? Tahu, Mas. Ini dari tadi Le Yohan melakukan transaksi terselubung ya. Harga produksinya pangkas, harga jualnya tetap segitu. Ya cepet naik haji dia kalau kayak gini. Betul. Iya. Betul sekali Le Yohan ini. Betul saya. Pokoknya Le Yohan ingat format pesanan toh? Oh, ingat. Diantar kapan, jam berapa, listnya apa? Yoi. Sama nama, toh? Yoi, formatnya piye Mas? Jadi udah ada template format gitu ya kalau mau belanja. Jadi Pak Yohan cabai rawit 5 kilo tanggal sekian. Betul. Itu bisa menentukan tanggalnya nggak? Pemesanan seminggu depan bisa. Atau mau Bisa, sampai jamnya juga bisa Mas. Biar kami juga terkondisikan dengan tim distribusi kami. Sirkulasinya biar lebih enak, jadi memang lebih baik sampai jamnya juga kami pastikan begitu. Gitu. Tapi enak loh Mas. Jadi Mas David itu sayur ini. Le Yohan testimoni sedikit, testimoni. Ya, belanja di balai sayur ini enaknya tuh gini Mas Dodi, Mas David. Jadi kalau barangnya itu enggak ada, itu langsung cepet Mas, dikasih tahu Mas. Itu. Pokoknya buh piye carane kalau misalnya enggak ada, mungkin besoknya itu datang. Lah itu loh, saya senengnya itu loh, ada komunikasi yang jelas itu. Oh, ada feedback ya, maksudnya kita ini ada pesan nggak ada feedbacknya ya. Oke juga. Itu new normal itu. Betul itu saya setuju new normal. Loh, cuma ini kan ini kalau dihitung Mas, dihitung konsumen yang beli tiap hari lah itu paling berapa orang Mas? Dalam seharinya gitu, ada berapa konsumen gitu? Bergantung rata-rata. Ini sih Mas, bergantung trafficnya sih. Kalau grafiknya itu range-nya sekitar katakanlah 10 sampai 15 orang begitu. Oke. Dengan minimal order mereka rata-rata range-nya juga minimal tuh 30 sampai 40.000 begitu. Jadi itu pun karena armada kami masih kecil Mas. Kalau armadanya besar kemungkinan bisa lebih banyak lagi karena memang kami intinya pengennya nggak terlalu ngoyo kalau bahasa Jawanya, sedapatnya aja. Lalu yang penting tujuan kami 3 bulan ini fast respon, lalu begitu beli sayur di kepala pelanggan kami itu adanya balai sayur gitu. Cuman itu aja dulu. Nah, ini kan Mas Hendra bikin ini kan sebenarnya awalnya memang pengen nyari solusi ya. Solusi nggak tahu ya. Sudah dipikirkan solusi jangka panjang atau memang ini solusi jangka pendek yang penting buat nyelamatin inilah masa-masa pandemi ini misalnya kayak gitu. Nah kan cuma mungkin sekarang itu tadi bisnis plan-nya mungkin Mas Hendra udah mikir wah ini kayaknya bakal aku serius ini untuk jangka panjang misalnya kayak gitu. Itu kan nanti berarti akan berhadapan dengan mau dikembangin seperti apa, apakah via aplikasi, apa mau tetap dengan cara japri kayak gitu. Karena nanti kan kalau misalnya sudah banyak konsumennya, bisa jadi feedback langsung itu yang ngasih ketika pesanannya nggak ada, terus ada feedback langsung itu mungkin bisa agak terlewati itu kalau konsumennya udah banyak. Kewalahan ya kan? Oh iya Mas. Iya itu.
Mhm. Tapi, kalau kami anehnya tuh saya selalu percaya prinsip baca buku ekonomi, lalu baca buku marketing, lalu Mhm. lakukan sebaliknya gitu. Jadi, Hmm. tim kami memang otomatis ini kebetulan kan memang jangka pendek ya, tapi ternyata 2 Heeh. dari temen yang jaga gorengan itu sudah memutuskan untuk keluar lalu serius di sayur. Ya. Eee, tar Kami belum ngomongin market sih Mas sebenarnya jujurnya saja, tapi kami pengen yang penting kami melewati ini dengan have fun, bahagia Hmm. gitu. Jadi seru-seruan gitu loh. Bisa ketemu pelanggan baru, syukur-syukur janda ya kan. Kalau nggak janda ya sudah nggak apa-apa, syukur-syukur sudah, ya toh? Gitu. Jadi dibawa happy Mas supaya imunnya juga naik. Heeh, gitu. Jadi marketplace-nya nggak besar-besar sih Mas, kami pengen ngomongin model deso pun bisa fast respon. Model deso pun bisa Oh. new normal kok, gitu. Sebenarnya kami lagi pengen membangkitkan itu nek jadi wong deso ki sebenarnya bisa melampaui banyak hal, gitu. Nah, aku mbayangke iki, Mas. Eh, Nggih. sebenarnya tuh memastikan bahwa bisnis hidup tuh kuncinya apa ta, Mas? Bisnis yang menurut Mas Hendra tadi banyak pesaingnya dan platform yang udah profesional dengan investasi besar itu udah duluan dan ibaratnya kan ini kelas indie tuh, Mas. Apalagi udah ada Yoi. unsur sosial. Biasanya kalau udah ada masuk unsur sosial, nggak cuma cuan, tantangannya lebih berat lagi. Ini pun ini, Mas. Eee, yang pasti punya punya tim yang solid yang di frekuensi yang sama, Hmm. eee saya harus ngumpulin orang-orang yang memang punya jiwa sosial yang cukup besar, Mas, begitu. Karena Oh. kebetulan kami semuanya juga tinggal di satu satu tempat yang sama, sudah terbiasa Hmm. makan bareng, sakit bareng, Hmm. jadi, lebih pada tim yang solid dulu. Karena saya Hmm. pengen bangunan dasarnya apapun yang terjadi nggak akan remuk, itu dulu. Lalu yang Hmm. kedua, Hmm. eee, nggak tahu ya, tapi kupikir kami kebetulan memang suka dengan tanah, Mas. Jadi apapun yang ada di atas tanah itu pasti tumbuh. Jadi sayur, pangan itu menurut saya dan teman-teman itu tidak akan pernah mati. Lalu lalu yang ketiga, kami membaca biasanya kalau bahasa bisnis kan peluang, tapi kalau kami membaca kebutuhan. Eee, Ah, ya, ya, Next ke ya. depan eee, a kami membayangkan bahwa situasi pandemi yang begini itu akan berulang menurut kami. Sehingga Hmm. paradigma mereka tentang konsumsi sehat itu akan naik begitu. Nah, dari Hmm. sisi itulah mungkin kami akan menggagas, hal-hal baru yang mungkin tidak bisa dilihat dari yang non indie begitu. Jadi Oh. mungkin biasanya inovasi ya, inovasi Hmm. gitu. Hmm. Hmm. Mhm. Kayak tadi kan, biasanya orang akan sampah plastiknya akan dibuang, tapi bagi kami mungkin bisa jadi jipang 2 biji gitu. Jadi, Oh. ada point of view yang ingin dibangun bahwa bersama itu kita bisa makan bareng kok gitu. Jadi Hmm. saya nggak tahu Hmm. akan berhasil atau tidak Mas, tapi sejauh ini kami Hmm. yakin itu berhasil nanti Mas, karena ini bicara soal Iya, hajat iya. hidup orang banyak. Iya, heeh. Nggih, Ya, gitu heeh, Mas. heeh. Karena ini kan juga jualan toh, Mas. Ya mau nggak mau Yoi kan yoi, bersaing toh, harga itu bersaing. yoi, Nah, betul. filosofi harga menurut Mas Hendra pripun nih supaya bisnis tetap lancar? Eee, Filosofinya lagi-lagi tadi Mas, kami masih tetap pakai parameter tadi. Harga terbaik itu adalah harga yang bisa memuaskan semua kalangan, menurut kami. Oke. Jadi bukan Heeh. harga yang paling menguntungkan, tapi harga yang bisa membuat bahagia semua kalangan. Oh. Baik petani, Oh. distributornya, kemudian pelanggannya, gitu. Termasuk kami yang tim kerja di Hmm. situ. Jadi kalau Hmm. semua happy, kupikir akan muncul keseruan yang baru gitu. Jadi sebenarnya Hmm. itu sih Mas. Oh, tentu. Terus malah Iya, iya, jadi iya. hidup sehat juga ya Mas ya. Jadi ikut mengkonsumsi sayur toh. Kalau jualan sayur itu loh. Betul banget, Mau Le, nggak mau gitu. bayar. Belum lagi yang banyak orang nggak lihat itu ini, Le, kebutuhan sosial misalnya Le Yohan harus nyumbang gula 2 kilo, kemudian ke tetangga kan ada gawean, kemudian gitu kayak gitu loh, Le. Itu kan sebenarnya kebutuhan juga kan? Nah, Mhm. momprot Nah, itu nyumbang-nyumbang aja banyak yoi, betul.
Kayak Idul Fitri kemarin kan kalau sekali bawa serah-serahan gitu kan. Serah-serahan. Bawa upeti itu kan. Bawa upeti itu kan sudah ada minyaknya, ada gulanya, lengkap ya. tehnya. Jadi jadi nggak hanya kebutuhan sehari-hari. Kami mencoba melihat pelanggan kami kebanyakan Jawa, jadi tradisi itu masih dipertahankan. Lalu ya udahlah dihidup-hidupin bareng aja gitu. Mas Hendra, ini ada pertanyaan dari netizen. Netizen kaya nih. Iki sing takon gale sing dodolan koran kae. Nah, iki sing takon. Iya. Gale, ya. Takon apa gale? Ada yang ngomong. Berdasarkan koran-koran sing tak dodol dhewe, masuk. Iki gimana caranya? Oh ya, oke. Target ke depan, harapan ke depan, ekspektasi bisnis ke depan. Nek takonane koyo ngene kan dia agak gak perlu maca koran toh, harapan ke depan, ekspektasi ke depan lah ya. Wah, ku tenan iki kali. Pripun Mas? Ekspektasinya tetap sama Mas, bukan keuntungan yang paling besar, tapi menanam kebaikan sebanyak mungkin. Jadi misi kami ke depan, doain juga ya Mas. Itu kami punya lahan, bisa jadi lahan itu dari pelanggan kami sendiri, bisa jadi. Lalu kami coba minta bantuan teman-teman pertanian gitu yang bisa membuat tanah itu cukup subur lagi gitu. Lalu kami akhirnya membuat 3 parameter sayur. Parameter sayur pertama sayur biasa, lalu yang kedua super, lalu yang ketiga organik. Nah, kami akan coba meminta teman-teman pelanggan itu gitu, apapun yang ada di dapurmu yang tidak bernilai ekonomi, mungkin dia punya nilai fungsi gitu. Jadi bisa jadi kotoran, bisa jadi apa. Nah, kita bisa barter itu. Jadi ke depan kami pengen bangun satu ekosistem sosial yang setidaknya kita tuh bisa berdikari loh gitu. Setidaknya begitu. Jadi walaupun kami nggak bisa beli mobil, tapi paling nggak kami nggak akan mati kelaparan gitu. Jadi misinya gitu sih Mas. Benar. Nanti lain ya. Wedangan itu yang penting bisa minum anakku. Rata kayak makan rata yang penting ngombe. Oh, iya, betul. Pantesan sing lemu bapakne. Oh, malah kayak balon air itu. Iya. Berarti ini ya Mas ya, maksudnya isu ketahanan pangan itu memang bisa terpecahkan ya memang dari gotong royong, dari kepedulian sesama ya Mas ya. Saya percaya ya, konsep gotong royong itu memang konsep cukup ya paling adiluhung malah menurut saya. Ya, gitu sih Mas. Dan itu sangat ini ya, harusnya kita terapkan di saat seperti ini ya. Kita kan akhirnya disadarkan bahwa ya di kondisi kayak sekarang ini tetangga-tetangga kita mungkin ada yang di PHK, ada yang ini itu gitu. Itu kan berarti betul. Akhirnya memancing kepedulian kita gitu loh, yang akhirnya kita kembali ke tradisi yang mungkin sudah dilupakan, akhirnya sekarang harus kita terapkan lagi lah. Betul Mas, itu gotong royong atau kalau kami sih, saya pribadi suka dengan Muhammad Hatta dengan konsep kooperasinya, jadi membantu sedikit-sedikit bersama. Cuman memang kami ada kendala satu ini Mas, kalau boleh curhat gitu. Apa tuh? Ada apa? Ada yang bisa kita bantu Mas? Kayaknya. Gimana Mas? Kadang-kadang kan kami punya stok sayur yang misalnya harusnya nih dijual murah gitu. Lalu kami ke depan pengen cari, mungkin di sekitar kami ini ada kakek-kakek atau nenek-nenek yang rumahnya mungkin agak katakanlah cukup survival begitu, lalu paling nggak kami bisa hampir berperiode gitu memberikan sayur gitu. Jadi itu belum kesampaian Mas gitu. Jadi rencana kami kayak gitu sih. Gitu. Jadi daripada jadi sampah ataupun katakanlah daripada menghina pelanggan dengan produk kualitas yang nggak oke, kok kayaknya mending di-sharingkan begitu. Tapi belum dapat listnya. Itu udah 2 bulan belum dapat juga listnya. Ya belum sempat sih. Coba di Mas Le Yohan di list ya, lah. Nanti coba tak banding balai desa tak carikan yang ID itu data-data tentang orang tua, orang lanjut usia yang memang kalau kayak gini juga berarti Mas Hendra membuka peluang untuk fundraising ya, atau fundraising. Jadi ada sponsorship ya yang masuk untuk memperkuat
ya CSR-nya lah balik sayur ini ya. Ya belum tahu sih Mas, cuman kayaknya kami nggak mau ada fundraising karena bagi kami mungkin pelanggan kami ini akan kami bangun jadi satu ekosistem yang dari kami ke kami untuk kami begitu. Jadi mungkin kedepannya misalnya kami akan buat plan misalnya sayurnya lebih mahal loh 1.000 dari yang biasanya, tapi 1.000 ini kita kumpulin jadi rekening bareng, lalu nanti entah untuk apalah begitu. Jadi nggak fundraising sih sebenarnya Mas, pokoknya misinya dari petani, dari kita untuk kita gitu, lalu yang bahagia juga kita gitu. Iya. Asik. Rencananya itu sih, gitu. Doain aja ya Mas. Iya. Le Yohan, sangat apresiasi. dengar nggak tadi kata Mas Hendra untuk petani, untuk komunitas. Nek sampean tuku sayur murah kan untuk Le Yohan kepada Le Yohan nih, keuntungannya Le Yohan kabeh. Loh, nah iya. Benar. Untuk membesarkan diri. Salah satunya. Tapi saya sering bagi-bagi gratis loh. Kalau udah sego telung dinonan itu saya kasih gratis. Iya, jangan telung dino juga, Bro. Oh, salah berarti ya. Nek 3 hari yang makan guguk saya itu loh. Belum saya kasih makan. Oh, bisa jadi bisnis loh itu jualan makanan guguk. Bisa itu. Ya kita berharap inilah. Ya seru banget. Semoga kisahnya ini bisa menginspirasi banyak orang juga. Iya. Ya memang bisnis tuh nggak melulu soal uang lah sebenarnya kan. Maksudnya banyak nilai-nilai yang memang harus diterapkan juga, gimana kepedulian, gimana harus menolong sesama dan segala macam. Luar biasa sih, apresiasi yang setinggi-tingginya lah buat Mas Hendra dan tim, mantap. Nek sekolah aku, Mas Hendra, Le Yohan. Oke, siap. Ini siap. Merujuk Maslow nih, mazhabnya Maslow. Jadi Mas Hendra ini tidak pada tataran eksistensi, tapi aktualisasi diri gitu untuk sosial, untuk sesama. Nah, semoga laboratoriumnya lancar, berkembang. Amin. Gede, sesuk tak undang ke sepupuku yang wartawan ben wawancara awakmu Mas. Aman. Yang namanya Gali. Wartawan ekonomi tuh. Iya. Oke, aku saya paham itu. Saya paham itu, wartawannya paham. Sesuk aku duwe niat iki. Sesuk aku arep bagi sego ning pelataran Balai Desa. 1000 cacahe. Oke. Elo. Sego sik rego 1000 siji tok wae. Nompo sapa? Kapot. Saton. Siap. Anu Mas, wis wengi iki aku kok rada gegesi iki. Meriah. Aku pengen kerokan aku karo bojoku. Iki. Kuwi jenenge kakean bati itu. Nah, iya. Anu kesel kan tiap malam kerjanya ini capek saya tuh. Ini mboten ngusir lho, tapi nggih Badi kula asal. Oke. Ya. Piye tak telepon ke Pak Dukuh ben listrike mati meneh kok. Ben enak. Aja. Aku ki malah iso delok nek mati listrike. Aja. Ndak kleru. Salah. Lawatan blas blus. Ya wis. Matur nuwun Mas Hendra ya, sudah sharing. Sami-sami Mas, sami-sami. Iso Mas Hendra niki nggih. Oke, sukses. Tadi Mas David niki pun nglarisi kula. Mungkin intine nek usahaku ya ora mikirke keuntungan, memikirkan bagaimana harkat hidup orang lain dan keberlanjutan hidup. Betul? Asik banget. Ya, cocok. Wis. Kita tutup sesuk aja lali wedangan meneh ya. Oke? Siap. Wedangan di Utara. Enaknya sambil cerita.